Skandal telemetri mengguncang Eropa. Data Veda Ega Pratama bikin pedok MotoGP terdiam. Dunia balap motor internasional tiba-tiba dibuat gempar. Bukan karena kecelakaan besar, bukan pula karena kontroversi penalti, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi namun menggetarkan. Data. Ya, data telemetri milik Veda Ega Pratama menjadi pusat perhatian di pedok Eropa. Bahkan, sejumlah teknisi MotoGP disebut sampai tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Fenomena ini pun langsung dijuluki sebagai skandal telemetri, bukan karena kecurangan, melainkan karena angkanya yang dianggap tidak masuk akal untuk ukuran pembalap rookie. Data yang terlalu sempurna untuk seorang rookie. Cerita ini bermula dari analisis data teknis yang beredar di kalangan teknisi dan analis MotoGP setelah beberapa seri awal musim. Ketika data telemetri seluruh pembalap dibandingkan, satu nama langsung melonjak keluar dari grafik, Veda Ega Pratama. Yang membuat heboh bukan sekedar kecepatannya, melainkan mid-corner speed, kecepatan saat berada di tengah tikungan yang berada jauh di atas rata-rata pembalap Moto3, Gala Media News. Lebih mengejutkan lagi, pola grafiknya disebut-sebut mirip dengan data emas milik Marc Marquez di masa kejayaannya, Gala Media News. Bagi para teknisi, ini bukan sekedar angka, ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Teknisi MotoGP, ini tidak masuk akal. Reaksi dari pedok Eropa pun luar biasa. Seorang teknisi bahkan dikabarkan mengatakan bahwa data tersebut tidak masuk akal untuk seorang rookie, Gala Media News. Pernyataan itu langsung menyebar cepat di komunitas balap. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin pembalap berusia 17 tahun bisa menghasilkan data setingkat legenda? Di dunia MotoGP, telemetri adalah segalanya. Setiap gerakan throttle, tekanan rem, hingga sudut kemiringan motor direkam secara detail. Jadi ketika muncul data yang aneh, seluruh pedok pasti langsung bereaksi. Dan kali ini pusat perhatian itu adalah seorang anak muda dari Indonesia. Bukan kebetulan, tapi konsistensi. Yang membuat fenomena ini semakin serius adalah konsistensinya. Data luar biasa tersebut tidak hanya muncul di satu lintasan, tetapi terjadi di beberapa seri berbeda. Di Thailand, Veda Ega Pratama mencatat top speed lebih dari 238 km per jam dan tampil dominan di sektor awal, Gala Media News. Sementara di COTA, ia bahkan sempat mencatat fastest lap sebelum mengalami crash, Gala Media News. Artinya, ini bukan sekedar data aneh, ini adalah refleksi nyata dari performa di lintasan. Rahasia di balik gaya balapnya. Para analis akhirnya mencoba membongkar apa yang membuat Veda Ega Pratama begitu berbeda. Hasilnya ada 3 faktor utama. Pertama, racing lane presisi tingkat tinggi. Ia hampir selalu berada di jalur ideal bahkan dalam duel ketat. Ini membuatnya tidak kehilangan momentum. Kedua, kontrol throttle super halus. Bukaan gasnya sangat lembut tapi efektif. Hal ini membuat motor tetap stabil saat keluar tikungan. Ketiga, keseimbangan saat lean angle ekstrim. Saat motor miring ekstrim, tubuhnya tetap stabil, sesuatu yang biasanya hanya dimiliki pembalap berpengalaman. Kombinasi ini jarang dimiliki bahkan oleh pembalap senior. Marc Marquez ikut bereaksi. Fenomena ini bahkan sampai ke telinga Marc Marquez. Menurut laporan yang beredar di pedok, Marquez sampai menggeleng-gelengkan kepala melihat data tersebut, Gala Media News. Bagi seorang juara dunia, reaksi seperti ini bukan hal biasa. Ini menjadi sinyal bahwa talenta seperti Veda bukan sekedar hype, melainkan ancaman nyata di masa depan. Dari Gunung Kidul ke radar dunia. Perjalanan Veda Ega Pratama sendiri terbilang luar biasa. Berasal dari Gunung Kidul, ia perlahan meniti karir hingga menjadi juara Asia Talent Cup 2023 dan bersinar di Red Bull Rookies Cup, Gala Media News. Kini di Moto3 2026, ia langsung memimpin klasemen rookie dan menjadi sorotan global, Gala Media News.
Lonjakan performanya bahkan disebut sebagai salah satu yang paling mencolok di antara rookie musim ini. Tim pabrikan mulai bergerak. Dengan data seperti ini, wajar jika tim-tim besar mulai melirik VEDA secara serius. Beberapa laporan menyebut tim pabrikan MotoGP sudah mulai memantau perkembangan VEDA secara serius. Gala Media News. Meski belum ada kontrak resmi, arah masa depan pembalap ini mulai terlihat jelas. Jika konsistensi ini terjaga, bukan tidak mungkin ia akan melompat cepat ke level yang lebih tinggi. Skandal atau awal era baru. Istilah skandal telemetri sebenarnya lebih bersifat dramatis. Tidak ada indikasi kecurangan. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa talenta luar biasa bisa muncul dari mana saja. Namun, di dunia MotoGP yang sangat berbasis data, angka seperti ini bisa mengubah banyak hal. Cara tim melihat pembalap muda, standar performa rookie, strategi perekrutan masa depan. Dengan kata lain, ini bukan sekedar cerita viral. Ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Tantangan berikutnya membuktikan di Jerez. Setelah menghebohkan pedok, tantangan berikutnya bagi VEDA Ega Pratama adalah konsistensi. Seri berikutnya di Eropa, termasuk Jerez, akan menjadi panggung pembuktian. Apakah data itu benar-benar mencerminkan kemampuan jangka panjang atau hanya puncak performa sesaat? Semua mata kini tertuju padanya. Kesimpulan, dunia mulai menoleh ke Indonesia. Apa yang terjadi di pedok Eropa bukan sekedar kejutan. Ini adalah momen di mana dunia mulai menyadari bahwa Indonesia memiliki talenta luar biasa di dunia balap motor. VEDA Ega Pratama bukan lagi sekedar rookie. Ia kini menjadi fenomena. Dan jika data telemetri tidak berbohong, maka satu hal pasti, MotoGP sedang menyaksikan lahirnya bintang besar berikutnya. Agresivitas jadi bumerang. VEDA Ega Pratama ungkap penyebab gagal finish di Moto3 Amerika 2026. Kisah pahit harus dialami pembalap muda Indonesia, VEDA Ega Pratama, saat tampil di seri Moto3 Grand Prix Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas atau COTA. Setelah tampil menjanjikan sejak awal akhir pekan, VEDA justru gagal menyentuh garis finish akibat insiden kecelakaan di tengah balapan. Hasil ini tentu menjadi pukulan telak, terlebih karena ia start dari posisi depan dan sempat menunjukkan potensi besar untuk meraih hasil gemilang. Namun, VEDA tidak mencari kambing hitam. Ia justru secara terbuka mengakui penyebab kegagalannya, dan itu datang dari dirinya sendiri. Awal menjanjikan yang berubah jadi petaka. Balapan di COTA sebenarnya dimulai dengan penuh harapan bagi VEDA. Ia start dari posisi keempat, sebuah posisi ideal untuk bersaing di grup depan. Dengan modal tersebut, peluang untuk kembali naik podium seperti di Brazil terbuka lebar. Namun, jalannya balapan tidak semudah yang dibayangkan. Di lap-lap kawal, VEDA sempat mengalami tekanan dari para rival. Ia bahkan sempat turun ke posisi ke-8 akibat ketatnya persaingan di grup depan. Meski begitu, pembalap asal Gunung Kidul tersebut tidak panik. Ia perlahan mulai menemukan ritme. Dengan determinasi tinggi, VEDA berhasil memperbaiki posisi hingga kembali ke urutan 6 dan mulai menempel rombongan terdepan. Momentum positif mulai terbentuk dan harapan untuk hasil besar kembali terbuka. Namun, justru di saat itulah semuanya berubah. Kesalahan kecil berujung fatal. Petaka terjadi pada lap keempat. Saat tengah dalam performa terbaiknya, VEDA mengalami kecelakaan yang membuatnya harus mengakhiri balapan lebih cepat. Ia kehilangan kendali atas motornya di salah satu sektor teknis COTA, lintasan yang memang dikenal sulit dan menuntut presisi tinggi. Menurut pengakuannya, kesalahan tersebut terjadi karena kombinasi antara agresivitas dan kondisi motor saat menikung. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedikit melebar di tikungan, lalu membuka gas terlalu cepat saat posisi motor masih miring. Akibatnya, ban kehilangan traksi dan motor langsung slip. Insiden tersebut tidak hanya membuatnya terjatuh, tetapi juga mengakhiri peluangnya untuk meraih poin penting di seri ini. Terlalu agresif jadi penyebab utama. Dalam evaluasinya, VEDA secara jujur mengakui bahwa dirinya tampil terlalu agresif. Ia menyebut bahwa sejak awal balapan, situasi di lintasan sangat kompetitif dan penuh duel sengit. Hal ini membuatnya harus bertarung keras untuk mempertahankan posisi. Namun, agresivitas tersebut justru menjadi bumerang.
Balapan cukup sulit karena banyak pertarungan agresif di grup, ungkapnya dalam pernyataan resmi tim. Keinginan untuk segera kembali ke grup depan membuatnya sedikit memaksakan diri, dan di level Moto Junior seperti Moto3, kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Sempat nyaman, tapi kehilangan kendali. Ironisnya, sebelum kecelakaan terjadi, Veda mengaku sudah menemukan kenyamanan. Ia merasa percaya diri dengan performa motor dan yakin bisa bertahan di grup depan. Bahkan, ia melihat peluang untuk bersaing memperebutkan posisi lebih tinggi. Namun, satu kesalahan kecil menghapus semuanya. Saya merasa sangat nyaman dan percaya diri, tapi saya melakukan kesalahan, ujarnya. Insiden tambahan, rider lain ikut terjatuh. Kecelakaan yang dialami Veda juga berdampak pada pembalap lain. Dalam insiden tersebut, pembalap di belakangnya tidak sempat menghindar dan ikut terjatuh setelah menabrak motor Veda. Hal ini menambah kompleksitas kejadian di lintasan. Meski demikian, insiden ini dianggap sebagai bagian dari dinamika balapan dan tidak berujung pada hukuman bagi Veda. Penyesalan dan permintaan maaf. Setelah balapan, Veda tidak menutupi rasa kecewanya. Ia menyadari bahwa hasil ini sangat disayangkan, terutama karena ia memiliki kecepatan untuk bersaing di papan atas. Bahkan, tim menilai ia punya potensi untuk meraih podium di COTA. Veda pun menyampaikan permintaan maaf kepada timnya. Sebagai pembalap muda, ia menunjukkan kedewasaan dengan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas hasil yang diraih. Pelajaran berharga untuk masa depan. Meskipun hasilnya mengecewakan, pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Veda. Ia belajar bahwa agresivitas harus diimbangi dengan kontrol dan perhitungan yang matang. Tidak semua momen harus dimaksimalkan dengan risiko tinggi, terutama di balapan yang panjang. Kematangan dalam mengambil keputusan akan menjadi kunci bagi perkembangan kariernya ke depan. Potensi besar masih terlihat. Terlepas dari kegagalan ini, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah potensi besar yang ditunjukkan Veda sepanjang akhir pekan. Dari sesi latihan hingga balapan, ia mampu bersaing dengan para pembalap terbaik dunia. Kecepatan, keberanian, dan mentalitasnya menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pelengkap di grid. Ia adalah calon bintang. Dan kegagalan ini hanyalah bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Dukungan tim tetap kuat. Meskipun kecewa, tim Honda Tim Asia tetap memberikan dukungan penuh. Mereka melihat bahwa Veda memiliki kecepatan dan kemampuan untuk bersaing di papan atas. Kesalahan yang terjadi dianggap sebagai bagian dari proses belajar seorang rookie. Dengan dukungan tersebut, Veda diharapkan bisa bangkit lebih kuat di seri berikutnya. Fokus ke seri selanjutnya. Kini, fokus Veda beralih ke balapan selanjutnya. Ia bertekad menjadikan kegagalan di COTA sebagai motivasi untuk tampil lebih baik. Evaluasi akan dilakukan, baik dari sisi teknik maupun mental. Targetnya jelas, kembali ke jalur positif dan meraih hasil maksimal. Kesimpulan, agresif boleh, tapi harus terkontrol. Kegagalan Veda Ega Pratama di Moto3 Amerika 2026 menjadi pengingat bahwa balapan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kontrol. Agresivitas memang penting untuk bersaing di level tertinggi, tetapi harus diimbangi dengan ketenangan dan perhitungan. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya.